Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Negara-negara Arab seperti Qatar, Arab Saudi, dan UEA geber latihan di Eropa, timnas Indonesia hanya uji coba di Surabaya. Berbeda dengan Qatar, Arab Saudi, dan UEA, Indonesia harus puas dengan persiapan yang lebih sederhana. Keterbatasan jadwal membuat Garuda hanya bisa memanfaatkan jeda FIFA Matchday pada 1-9 September 2025. Kuwait dan Lebanon menjadi lawan uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya nanti. Meski bukan lawan kuat sekelas tim Eropa, itu tetap bisa menjadi tolak ukur kesiapan Indonesia. Patrick Kluivert harus pintar meracik strategi dengan waktu persiapan yang terbatas. Apalagi Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak, yang notabene lebih berpengalaman di level internasional. Di saat calon lawan kita itu mereka uji cobanya di luar, Indonesia malah di dalam negeri sendiri. Ya walaupun lawannya Lebanon dan Kuwait, kita sih paham tujuan maksudnya kenapa lawan dua negara dari Timur Tengah, karena calon lawan kita nanti juga dari Timur Tengah ya kan. Dan mungkin secara permainan ada kemiripan sehingga ya kenapa PSSI memilih Kuwait dan Lebanon, ya salah satu tujuannya ya untuk melihat sejauh mana persiapan timnas Indonesia. Ya cuma begini teman-teman, seharusnya ketika kita mau serius untuk masuk ke Piala Dunia, harusnya ya timnas senior harusnya ya bermain di luar menurut saya. Karena kita punya pengalaman bermain tandang itu ketika dilatih sama Patrick Kluivert itu sangat-sangat buruk sekali ya, itu terbukti 2 kali kita away ke Australia dan juga lawan Jepang kita dibantai loh ya kan, kita dibantai habis-habisan. Nah seharusnya berangkat dari perjalanan timnas Indonesia ketika kita bermain away dan punya catatan yang cukup buruk, harusnya mental tandang itu yang harus diangkat, harusnya seperti itu. Supaya apa? Ketika kita bermain nanti lawan Arab Saudi, apalagi Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah, walaupun aturannya itu harus fair bahwa peserta Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia ronde 4 tidak boleh jadi tuan rumah. Tapi kan semua sudah terjadi. Nah, nanti kita lawan itu Irak, lawannya itu Arab Saudi. 2 negara ini kita sudah pernah lawan sebelumnya. Di eranya Sintayong kita hantam mereka lah. Hantam bukan Irak, Arab Saudi maksudnya. Tapi di era kepelatihannya Patrick Kluivert kan laga tandangnya kita tuh berakhir tragis. Terakhir kan kita dihantam habis-habisan, dihancurkan sama Jepang 6-0. Seharusnya ketika kita mau menguji nyali dari pemain timnas ini, harusnya kita keluar. Tapi ya kita percayakan saja kepada Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya dia. Nanti kita saksikan seperti apa perjalanannya timnas Indonesia di kualifikasi ronde keempat. Apakah Patrick Kluivert mampu mengulang kesuksesannya Sintayong mengalahkan Arab Saudi, atau justru kita dipermalukan di sana? Tahukah kamu bahwa Indonesia pernah ikut Piala Dunia? Sebenarnya namanya belum Indonesia sih. Pada tahun 1938, iya, kita pernah ikut Piala Dunia bernama Dutch East Indies atau Hindia Belanda, tim ini menjadi tim Asia pertama yang tampil di kejuaraan dunia. Mereka lolos secara otomatis karena lawan-lawan di kualifikasi memutuskan untuk mundur. Di Reims pada 5 Juni 1938, Hindia Belanda menghadapi Hungaria dan kalah telak 6-0. Lalu langsung tersingkir karena turnamen waktu itu sistemnya langsung fase gugur ya. Kapten Ahmad Nawir dengan kacamata ikoniknya memimpin tim yang semua pemainnya naik kapal selama berminggu-minggu ke Eropa untuk berlaga di Piala Dunia. Itu menjadi satu-satunya penampilan mereka di ajang World Cup. Setelah merdeka dan berganti nama menjadi Indonesia, hingga detik ini negara kita belum pernah lolos lagi ke Piala Dunia. Kita doakan saja suatu hari kita bisa nonton Indonesia bermain di Piala Dunia lagi. Yes, kita punya kesempatan sebenarnya untuk bermain di Piala Dunia. Kita punya langkah. Anggaplah sekarang sudah ada 85%, tinggal 15% lagi kita sudah ada di Piala Dunia tahun depan. Kenapa seperti itu? Karena kita hanya butuh 2 kemenangan, lawan Arab Saudi dan lawan Irak. Kita cuma butuh 6 poin ya. Atau setidaknya kita jadi runner up untuk ke babak berikutnya, untuk ke Piala Dunia. Tapi kalau kita lihat ya perjalanannya timnas Indonesia sebenarnya tidak buruk-buruk amat ya. Tapi kalau kita mau flashback laga tandangnya Indonesia, maka kita seharusnya lebih persiapannya itu harus lebih matang lagi. Karena apa? Karena di laga tandang seperti yang saya bilang di awal tadi, kita dibantai habis-habisan, dibantai Australia,
dibantai Jepang, harusnya persiapan lebih dari itu. Harusnya sih. Tapi kita doakan lah untuk yang terbaik untuk timnasnya kita. Momen bersejarah bagi Indonesia, Kevin Dix cetak gol bersama Borussia Mönchengladbach di hari ulang tahun klub tersebut. Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix mencetak gol pertamanya bersama klub barunya Mönchengladbach. Gol tersebut dicetak dalam laga uji coba antara Borussia melawan Valencia, wakil dari tim La Liga. Kevin mencetak gol melalui titik penalti di hadapan puluhan ribu pendukung Borussia. Gol ini terasa istimewa karena menjadi gol perdana Kevin Dix bersama Borussia Mönchengladbach sekaligus tercipta dalam laga perayaan ulang tahun ke-125 tahun klub tersebut. Jersey yang dikenakan pun dirancang khusus untuk momen ulang tahun klub tersebut. Kevin dipercaya sebagai eksekutor penalti dibanding pemain lainnya. Baru gabung sudah dipercayakan untuk jadi eksekutor penalti. Inilah kerennya pemain-pemain timnas Indonesia yang tidak dimiliki sama negara tetangga kita yang selalu mengklaim bahwa mereka punya pemain keturunan juga dari luar. Kalian tahu lah siapa itu. Karena mana itu kalian tahu. Itulah kelebihannya pemainnya kita. Beda dengan pemainnya mereka. Entah berentah itu. Batok. Justin Hubner akhirnya pulang ke Belanda setelah 5 tahun merantau di Inggris bersama Wolverhampton. Bek tengah timnas Indonesia ini dikabarkan bergabung dengan Fortuna Sittard. Klub Eredivisie itu merekrut Hubner dengan status bebas transfer dan kontraknya disebut berdurasi 2 tahun. Fortuna Sittard memang sedang butuh bek baru. Lini belakang mereka sedang krisis, apalagi setelah salah satu bek utamanya cedera. Dan disitulah nama Hubner muncul sebagai solusi. Di usia 21 tahun, dia dianggap sudah cukup matang. Pengalamannya di sepak bola Inggris dan di level internasional bersama timnas Indonesia jadi nilai lebih. Ini bukan cuma soal transfer biasa. Buat Hubner, ini adalah awal baru di tanah kelahiran. Buat Sittard, ini adalah langkah strategis. Mereka butuh pemain yang siap main, dan Hubner datang di waktu yang pas. Menarik untuk dilihat sejauh mana Justin Hubner bisa berkembang di level tertinggi. Ya, semoga dia bisa dapat menit bermain reguler di Eredivisie dengan Fortuna Sittard. Semoga ya dia bermain lebih banyak lagi, tidak seperti dia ketika dipinjamkan ke Jepang, ke ya Wolverhampton. Ya dia kurang dapat menit bermain lah, kurang lah menit bermainnya dia. Jadi semoga di Fortuna Sittard dia jadi pemain inti, dipercayakan. Ya, ketika kembali ke timnas kan Indonesia juga yang untung nantinya. Kan begitu guys. Sejujurnya lah aku bangga lah bila melihat Kevin Dix ya jaringkan debut. Ada juga teman-teman dari Malaysia yang bangga dengan pemain-pemain Indonesia nih. Coba kita saksikan dulu nih. Gol bersama dengan klub baru beliau ya, Borussia Mönchengladbach ya. Wah, memang betul-betul dia perform baik guys ya. Apapun tahniah lah Kevin. Antara player favorite saya juga nih. Tapi JIZ still number one lah. Kevin ya, antara pemain Indonesia yang sekarang perform di klub Jerman ya, Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, antara pemain terbaik lah bagi saya untuk timnas Indonesia. Dan baru-baru beliau jaringkan debut gol beliau bersama dengan Borussia Mönchengladbach, antara pemain penting jugalah. Dan bagi aku memang harap Kevin boleh buat yang terbaik untuk bersama dengan Borussia, dan doakan dia boleh percayalah bantu Borussia menjadi tim yang hebat dekat Bundesliga ni. Mana fan-fan Indonesia? Komen dalam video anda. Keren, kita punya pemain bermain di Bundesliga dan satu-satunya pemain Indonesia yang statusnya WNI loh, yang menjadi pemain di Bundesliga. Keren sekali abangku. Pertanyaannya, adakah pemain-pemain dari Malaysia yang bermain di sana? Siapa ya? Sepertinya tidak ada. Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar itu. Keisuke Honda kaget, legenda Jepang itu nggak nyangka timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Honda, yang pernah bawa Jepang bersinar di Piala Dunia, baru-baru ini diwawancara media. Dan tahu nggak apa yang dia bilang soal timnas? I just saw the recent result of the Indonesian national team make me surprised. Make me surprised. Dia terkejut, man. So I think a lot of good players are playing. I think young players improved. Yeah, and I heard that you guys go to the next stage, so you still have a chance to play World Cup. Dia saja percaya kita masih punya kesempatan main di Piala Dunia, walaupun dibantai sih 2 kali.
Tapi ya kita masih punya kesempatan. Artinya kita jadi satu-satunya tim dari regional Asia Tenggara yang masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia di saat negara-negara yang lain tumbang, Thailand tumbang, Malaysia tumbang, ya negara-negara kuat lah, Vietnam juga tumbang dari kita, ya kan. Di saat semuanya tumbang, Indonesia masih tetap berdiri. Ya harusnya kita bangga lah dengan komposisi pemain yang ada. Ditambah katanya tim kepelatihan terbaik yang pernah dimiliki sama timnas Indonesia. Harusnya kita bisa ada di Piala Dunia. Harusnya. Karena kita hanya butuh 2 kemenangan lagi untuk ada di Piala Dunia. Harusnya bisa. Toh ini legenda Jepang saja yakin Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Masih punya kesempatan kok. Masih terbuka lebar. Kita percayakan saja. Oke? Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan timnas Indonesia tidak akan bergantung pada pemain naturalisasi karena bisa mematikan pembinaan pemain muda, katanya. Namun untuk level senior, ia mengakui masih diperlukan pemain keturunan demi bersaing di kancah dunia. Ternyata Erick Thohir mencontoh negara-negara maju seperti Qatar dan Uni Emirat Arab yang masif melakukan naturalisasi tanpa mengorbankan regenerasi pemain lokal. Bagaimana menurut kalian? Ya sah-sah saja sebenarnya. Tapi ya kita lihat juga kualitas pemain lokal itu seperti apa, ya. Tapi kembali lagi, seperti apapun mereka, ya kita harus tetap mendukung mereka karena mereka ini sudah berjuang untuk negaranya kita, untuk membawa sepak bola Indonesia semakin harum, semakin terkenal di kancah internasional. Nah, untuk pemain-pemain timnas Indonesia yang khususnya pemain lokal, ya teruslah berjuang, buktikan ke publik, buktikan ke semua orang bahwa pemain-pemain lokal yang bermain di Liga 1 itu bisa bersinar juga dan bahkan bisa melampaui pemain-pemain yang bermain di luar, abroad, pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan warisannya kita. Jadi jangan kemudian dengan adanya pemain keturunannya kita ya menjadi justru bumerang untuk sepak bola Indonesia. Tapi sejauh ini kalau kita lihat untuk timnas baik-baik saja, walaupun ada embel-embel AIUEO-nya di belakang. Tapi ya kita lihat untuk timnas sejauh ini oke lah, fine-fine saja. Dan kita berharap sepak bola Indonesia lebih bagus lagi dari sekarang. Dan satu lagi, jangan dijadikan alat untuk politik. Itu yang paling penting. Karena kalau politik sudah masuk ke dalam, selesai itu. Tidak ada lagi timnas-timnas yang benar-benar timnas itu. Yang ada kepentingan itu. Semoga lah tidak ada di timnas Indonesia. Oke, semoga. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini mengusul nama-nama pemain andalan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia. Dia menyebut nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Mauro Zijlstra diharapkan bisa masuk dalam skuad di ajang tersebut. Setelah kekalahan di Piala AFF U23, timnas Indonesia U23 akan dihadapi dengan turnamen yang lebih berat, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026. Diharapkan Garuda Muda bisa melaju ke putaran final yang akan berlangsung di Arab Saudi pada Januari 2026. Untuk kualifikasi nanti, kita bisa memanfaatkan Marcelino dan Ivar Jenner untuk memperkuat kreativitas di lini tengah. Di lini belakang kita bisa memanfaatkan Justin Hubner, sedangkan di depan masih ada opsi Ramadan Sananta dan mungkin Mauro Zijlstra. Ucap pengamat sepak bola yang biasa disebut bungkus dikutip dari Inews. Sebenarnya untuk U23 ini penting adanya pemain-pemain naturalisasi. Pemain-pemain maksudnya pemain-pemain yang bermain di luar. Kenapa U23 ini mereka ini kan pemain-pemain yang sebenarnya bermain di timnas senior juga. Jadi ketika mereka berkembang bagus di timnas U23 kan mereka bisa diproyeksikan untuk timnas senior. Nah, Piala Asia ini berat. Kualifikasinya saja kita harus ketemu Korea Selatan lagi ya. Kita butuh pemain-pemain yang berpengalaman seperti Justin Hubner, ya kan, Rafael Struijk, seperti Mauro Zijlstra yang kabarnya akan segera dinaturalisasi, ya kan, Ivar Jenner. Kita butuh pemain-pemain seperti mereka. Untuk apa? Menjaga kedalaman skuad supaya kita bisa bantai-bantai lagi kayak dulu kan. Kita bisa lolos semifinal. Setidaknya 2-3 kali ini ya samalah kayak era Sintayong kan. Karena menurut saya timnas U23 paling bagus ya di era Sintayong. Kenapa? Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah Piala Asia U23 kita sampai semifinal. Harusnya yang sekarang jauh lebih bagus lagi. Jauh lebih bagus lagi harusnya.
langsung dapat label khusus. Kevin Dix dipuji habis-habisan usai cetak gol perdana. Baru nyetak gol perdana bareng Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix langsung dipuji pelatihnya Gerardo Soane. Bukan cuma disanjung, Dix bahkan dikasih label pemain berpengalaman bareng nama-nama top lain kayak Julian Weigl dan Jonas Omlin. Pelatih asal Swiss itu juga ngasih kode keras, Dix bakal dapat jatah main banyak, bisa aja langsung starter musim ini. Nonton pertandingan bola seru lainnya, klik link di bio. Gol penalti ke gawang Valencia jadi bukti Dix bukan cuma numpang lewat di Bundesliga. Masuk di babak kedua, bek timnas Indonesia ini tampil tenang pas Gladbach kesulitan ganti pemain gara-gara cedera. Tapi tenang, kata Soane, punya Dix di lapangan bikin tim tetap solid sampai peluit akhir. Gila sih, pemain Ambon satu ini makin kelihatan siap guncang Eropa. Satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di Bundesliga. Ini bisa jadi dia jadi kapten nanti. Karena kan waktu masih di Copenhagen itu kan dia sempat jadi kapten juga kan. Sering jadi kapten. Semoga di Mönchengladbach ini dia bisa jadi kapten juga. Keren nanti kalau jadi kapten. Orang Indonesia pertama jadi kapten di Bundesliga. Siapa lagi kalau bukan Kevin Dix? Adakah pemain-pemain dari negara lain di Asia Tenggara yang bisa kayak Kevin Dix? Belum tentu bisa, makanya harus kita bangga. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan, komentar dan tanggapan maksudnya dari netizen Indonesia soal sepak bola tanah air. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa dukung timnas ya, supaya timnas kita semakin maju dan sekali lagi tidak ditunggangi oleh kepentingan politik di negara Konoha ini. Kita dukung timnas lah. Siapapun pelatihnya, siapapun ketumnya, yang terpenting timnasnya yang kita dukung. Buat apa dukung pelatihnya, buat apa dukung ketumnya, yang penting bolanya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you lah.